Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lisan Waqif Tutorial dan Syiar dimanapun Anda berada? Pada hari ini senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya. Saya akan berbagi pengalaman saya yang kedua, yaitu bagaimana cara saya memonetisasi atau monet YouTube saya. Nah, sahabat Lisan Waqif Tutorial dan Syiar, perlu sahabat ketahui bahwa channel saya ini sudah 5 kali mengajukan monetisasi YouTube, namun 4 kali ditolak, dan yang kelima baru pihak YouTube menerima channel ini untuk bergabung menjadi partner YouTube. Jadi begitu. Nah, sebagaimana sebelumnya saya sudah pernah share satu video bagaimana cara saya memindahkan video dari akun YouTube bisnis ke akun utama begitu. Nah, seperti linknya ada di atas ini ya. Oke, kemudian pada hari ini saya ingin men-share cara saya ataupun pengalaman saya bagaimana cara mengajukan monetisasi sehingga pihak YouTube menerima monetisasi kita dan kita bisa mendapatkan penghasilan begitu. Ada beberapa tahap yang sudah saya rangkum. Mudah-mudahan nanti kita akan merangkum satu persatu dan akan saya bagikan ilmu saya kepada rekan-rekan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak pandai dan saya juga tidak mau menggurui, tetapi saya hanya pengalaman saya dalam mengajukan monetisasi sehingga pihak YouTube menerima YouTube kita begitu. Jadi sahabat Lisan Waqif Tutorial dan Syiar, ada 5 tahap yang sudah saya rangkum. Yang pertama, sebelum kita mengajukan monetisasi, yang pertama kita harus setting channel. Nah, itu yang penting. Itu setting channel. Kemudian yang kedua, setting video. Itu yang kedua sebelum kita mengajukan monetisasi. Dan yang ketiga yaitu hapus daripada komentar yang masuk ke video kita. Yang kira-kira itu komentar itu tidak bermanfaat ataupun memang tidak perlu, itu akan kita hapus. Nanti kita akan hapus. Kemudian komentar kita yang ada di channel orang, nah itu juga akan kita hapus. Itu kategori yang keempat. Dan yang terakhir, setelah semuanya kita laksanakan, setelah semuanya kita selesaikan, maka yang terakhir adalah jangan lupa kita berdoa. Oke, itu 5 tahap. Dan nanti akan kita kupas tuntas 5 tahap itu, sehingga ketika nanti channel sahabat sekalian mau dimonetisasi dan monetisasinya tidak ditolak oleh YouTube. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, berikan support kepada kami dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini lebih berkembang. Baiklah, sudah siap? Mari kita mulai. Untuk langkah yang pertama yaitu settingan channel. Perlu teman-teman ketahui, sahabat Lisan Waqif Tutorial dan Syiar, bahwa channel Lisan Waqif Tutorial ini tidak lagi saya setting, namun saya akan tunjukkan saja di mana yang perlu dilakukan penyetingan supaya channel kita ketika nanti mengajukan monetisasi mudah diterima oleh pihak YouTube. Namun di tutorial ini saya hanya menunjukkan saja apa yang perlu disetting. Dan saya tidak lagi menyeting channel ini karena semua channel ini sudah disetting dan alhamdulillah channel ini pun sudah dimonetisasi begitu. Jadi langkah pertama kita masuk ke akun channel kita. Nah, silakan teman-teman masuk dulu ke akun channel. Kalau sudah terbuka seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah di pojok kanan atas ada gambar logo ini. Kita klik di sini. Kemudian dilanjutkan dengan channel Anda. Kalau sudah masuk ke channel Anda seperti ini, maka selanjutnya adalah sesuaikan channel. Oke, setelah seperti ini, nah di tata letak pertama ini adalah cuplikan video pengguna yang belum subscribe. Maka di sini nanti kita akan upload video yang terbaru, ataupun yang sudah pernah diupload juga tidak masalah. Yang penting di sini ada video. Kemudian di video unggulan untuk subscriber yang kembali, sebaiknya ini kita gunakan yang baru dan ini yang sudah pernah ada ataupun yang lagi viral begitu. Nah, di sini di bagian-bagian ini bisa dilihat dan dipelajari sendiri. Ini upload, playlist,
dan live stream. Di sini bisa kita lihat ada semua upload dan segala macam. Ini bisa dipelajari sendiri. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita ke branding. Nah, di branding ini ada foto. Nah, di sini kita akan menginput foto daripada channel, baik itu foto sendiri ataupun foto logo atau segala macam. Maka ini perlu dimasukkan. Dan kemudian yang ini banner ini sesuai dengan tema channel. Jadi kita tidak boleh membuat tema ini melenceng daripada tujuan dibuatnya channel. Kalau seandainya ini tidak sesuai, maka YouTube akan sulit untuk menerima daripada channel kita pada saat kita monetisasi. Jadi ini harus disesuaikan. Oke. Selanjutnya di watermark. Watermark ini juga harus diisi dan akan ada pilihan, 3 pilihan seperti ini: akhir video, waktu mulai video, dan keseluruhan. Kalau channel saya ini saya pilih yang keseluruhan. Ini gambar yang nampak ini nanti ketika videonya diputar, maka ini akan muncul di sebelah kanan bawah. Kalau bisa ini gunakan subscriber. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang kita masuk ke info dasar. Ini harus disetting juga. Nah, di sini yang penting. Deskripsi ini harus sesuai dengan channel kita. Harus sesuai mencerminkan daripada channel kita. Misalkan channel kita tentang musik, maka di deskripsi ini kita akan menggunakan deskripsi yang berkenaan dengan musik. Ataupun dengan game, maka di sini kita harus sesuaikan dengan game. Jadi deskripsi ini sangat menentukan bagi channel YouTube kita yang akan kita monetisasi. Nah, ini akan diperhitungkan oleh pihak YouTube. Kemudian selanjutnya ini bisa dibaca sendiri. Di ke bawah ini bisa dibaca sendiri dan dipelajari sendiri. Oke. Setelah ini selesai settingan channel ini, kita masuk ke settingan selanjutnya. Nah, ingat ke settingan selanjutnya. Di settingan ini saya rasa semua teman-teman yang sudah membangun channel sudah pernah menyeting ini. Dan ini pun tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini sudah disetting sebelum teman-teman mengajukan monetisasi. Namun apabila monetisasi belum diajukan, sesuaikanlah ini meta tag dengan tema channel. Jadi jangan menggunakan meta tag ini yang kira-kira masuk ke channel orang. Jadi Google akan menganggap nanti kita mempromosikan konten daripada orang lain. Jadi sebaiknya gunakan yang relevan dengan channel kita. Selanjutnya kita ke samping ini ada setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini yang sangat penting. Perlu diingat bahwa ini yang sangat penting menurut saya ketika saya melakukan monetisasi. Kenapa saya katakan sangat penting? Saya mengajukan monetisasi sebanyak 5 kali dan 4 kalinya ditolak. Alhamdulillah yang kelima diterima. Ternyata dari pertama saya menggunakan ini, tidak tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Jadi saya pilih yang ini. Memang saya tidak mengupload video anak-anak dan saya pilih ini. Ternyata ketika saya monetisasi, maka pihak YouTube entah kenapa channel saya belum bisa diterima. Namun pada monetisasi yang kelima, saya menggunakan yang ini dan alhamdulillah channel saya diterima begitu. Sebaiknya kalau teman-teman ingin monetisasi, kalau bukan channelnya diperuntukkan untuk anak-anak, maka sebaiknya gunakan yang ketiga ini saja. Ini sesuai dengan rekomendasi saya. Oke, tidak tertutup kemungkinan yang ini juga bisa dimonetisasi. Namun saya sudah mencoba dan alhamdulillah ketika saya pilih yang ini, maka channel saya baru dimonetisasi begitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sebelah kanan ini fitur kelayakan. Dan ini semua channel kita yang sudah kita buat channel. Nah, ini sudah kita aktifkan. Namun apabila belum diaktifkan, nanti akan kita aktifkan dan akan kita buat tutorial video cara mengaktifkan kelayakan fitur di video selanjutnya. Oke. Setelah ini selesai, ini semuanya disetting, maka akhirnya kita klik simpan. Nah, selesai. Oke. Nah, ini saya tidak klik simpan lagi karena saya sudah setting. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Akhirnya kalau sudah selesai, maka kita tutup. Oke. Itu dia langkah pertama, setting channel. Setting channel kita sudah selesai. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa
channel kita itu harus sesuai dengan tema daripada channel. Jadi apabila tidak sesuai, maka pihak YouTube susah untuk menerima channel kita ketika akan dimonetisasi. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu settingan video. Baik, kita masuk ke settingan yang kedua, yaitu settingan video. Setelah kita muncul seperti ini di halaman seperti ini, langkah yang kedua kita klik kelola video. Nah, di kelola video ini akan kita lihat seberapa banyak video yang telah kita upload ke channel kita. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa pada saat settingan channel video ini, YouTube menghendaki konten yang kita upload itu benar-benar konten original. Jadi bukan konten copy paste ataupun konten yang mengandung copyright. Jadi pihak YouTube menginginkan konten yang kita upload benar-benar konten milik kita sendiri dan bukan milik orang lain. Nah, di sini ketika konten kita upload itu benar-benar konten kita, maka pihak YouTube dengan mudah menerima ketika kita mengajukan monetisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua saja kontennya, konten yang tidak di blur dan konten yang di blur. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa konten yang di blur ini merupakan konten di channel saya ini konten copyright. Artinya konten copyright yang viewernya sudah banyak, jadi sekitar 77.000. Nah, karena ini kontennya tidak original, artinya saya mengupload konten milik orang lain ternyata kena klaim hak cipta, maka konten ini tidak bisa dimonetisasi dan akhirnya konten ini saya buat blur. Segalanya saya buat blur dan deskripsi, judul, thumbnail dan segala macam saya sesuaikan dengan video blur ini. Nah, bagaimana cara blur video? Nanti kita akan buatkan satu video cara mudah dan gampang blur yang dengan blur itu bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Nah, seperti itu. Ini yang blur. Kenapa kita blur? Jadi teman-teman yang ada video kira-kira copyright yang viewernya sudah banyak, itu usahakan jangan dihapus. Tapi ingat, video yang mau di blur itu tidak melebihi daripada 100.000 viewer. Jadi kalau sebelum sampai 100.000 viewer itu masih bisa di blur, tapi kalau sudah sampai 100.000 subscriber itu tidak bisa di blur lagi. Namun apabila channel yang sudah pernah dimonetisasi, pengalaman teman saya yang sudah pernah dimonetisasi tiba-tiba monetisasinya dicabut dan ada video yang viewernya sudah melebihi daripada 100.000 dan ini bisa di blur karena itu sudah pernah dimonetisasi dan bisa di blur. Namun video yang kita belum pernah diterima sebagai monetisasi, usahakan jangan sampai 100.000 viewer. Sebelum sampai 100.000 viewer, maka sebaiknya langsung di blur supaya blurnya bisa bekerja. Tapi kalau udah melebihi 100.000 viewer, itu tidak bisa di blur lagi. Begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Paham dengan apa yang saya jelaskan tentang video blur. Saya ingatkan kembali, jika ada salah satu video teman-teman yang viral, yang subscribernya banyak, namun itu copyright ataupun video dari orang lain, maka jangan keburu dihapus, tapi silakan diblurkan dulu. Karena dengan blur begini, nanti pihak YouTube juga akan menerima channel kita, tapi dengan satu syarat. Ada syaratnya, yaitu kalau video sudah diblur seperti ini, menurut pengalaman daripada channel saya ini, channel Lisan Wahyu Tutorial dan Syiar ini, yaitu satu video blur ada 7 video original. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 video yang benar-benar original apabila kita ada video blur. Jadi satu video blur, 7 video original itu sudah bisa dimonetisasi. Buktinya channel saya pengajuan monetisasi, video originalnya 7, video blurnya 1 dan alhamdulillah diterima. Itu penjelasan singkat daripada video blur. Nah, sekarang kita jelaskan daripada video yang tidak blur. Video yang tidak blur ini video kita yang original. Kita lihat dulu settingannya di sini. Kita buka dulu, kita lihat.
Saya akan menjelaskan saja namun tidak mengeditnya atau merubahnya karena ini sudah dimonetisasi. Di halaman detail ini judul video perlu saya ingatkan kembali, judul video, deskripsi video, thumbnail, dan meta tag ini harus sesuai dengan isi video, isi konten yang kita upload. Jangan tertukar, nanti kontennya tentang musik tetapi judulnya tentang memasak begitu. Jangan judulnya tentang memasak, kontennya tentang menjahit seperti itu. Jadi harus sesuai dan relevan dengan isi video, karena jika ini tidak sesuai, menurut pengalaman saya ketika saya mengajukan monetisasi, ada 2 video. Sebenarnya video itu berbeda, namun judulnya hampir-hampir sama. Jadi saya hampir-hampir sama. Di sini saya menggunakan cara merekam kwitansi. Ini contoh saja. Cara merekam kwitansi menggunakan aplikasi SAS modul PPK. Nah, di video selanjutnya yang kedua, cara merekam kwitansi di modul aplikasi SAS modul silabi. Jadi sebenarnya beda modul PPK dan modul silabi, tapi pihak YouTube menganggapnya ini sama. Jadi usahakan judul ini berbeda dengan judul yang akan dibuat video berikutnya. Jadi sesuaikan ini, judul video, deskripsi, thumbnail, dan metadata harus sesuai dengan isi video. Begitu kira-kira teman-teman bisa memahami ya. Kemudian yang selanjutnya ini kita pilih, karena di sana kita sudah setting, tidak dibuat untuk anak-anak ataupun dibuat untuk orang yang nomor 2, karena kita pilih yang nomor 3. Jadi setiap video harus kita setting ulang. Nah, kita pilih yang di sini. Nah, selanjutnya di meta tag ini usahakan sesuai dengan judul video. Judul video bisa digunakan ini supaya mudah ditemukan. Kemudian di sini sesuaikan saja seperti yang teman-teman buat. Ini sesuaikan saja. Namun di sini, maaf tadi lupa saya akan jelaskan. Namun di sini ketika kita buat video blur, ini harus kita pilih yang Creative Commons. Nah, lisensinya harus kita pilih ini. Namun apabila ini memang benar-benar video original milik kita, maka lisensinya gunakan lisensi YouTube standar. Jadi jangan guna common lisensi. Jadi gunakan lisensi YouTube standar. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini ini harus sesuai dengan video kita. Jadi pilih ini salah satu ini sesuai dengan video kita. Jadi saya rasa ini teman-teman udah paham. Ini tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, selanjutnya kalau semua ini sudah selesai, berarti video kita itu sudah selesai. Jadi teman-teman sebaiknya ini sesuaikan dengan isi daripada konten kita, supaya ketika nanti pihak YouTube memeriksa pada saat kita mengajukan monetisasi, video kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak YouTube, yaitu sesuai dengan komunitas YouTube, tidak melanggar, dan sesuai dengan tema yang kita buat seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Nah, ketika ini sudah selesai, berarti setting video sudah selesai teman-teman. Jadi setting video ini sudah selesai. Nanti pada saat kita setting video ini mau di setting layar akhir, kartu akhir, ini saya rasa teman-teman sudah bisa membuatnya dan tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, itu settingan video yang sesuai. Oke teman-teman, itu dia tahap yang kedua sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke tahap yang ketiga. Mudah-mudahan dari tahap pertama dan tahap kedua ini teman-teman sudah bisa memahami. Kenapa saya jelaskan ini dengan mendetil? Karena kita tidak mau pengalaman saya yang 4 kali ditolak monetisasi dan kelima kali alhamdulillah diterima tidak terulang kepada teman-teman sahabat yang akan mengajukan monetisasi. Lakukanlah apa yang saya sampaikan ini sehingga monetisasi kita bisa diterima. Yang terpenting dari setting video ini yang mau dilihat oleh pihak YouTube, yaitu video kita benar-benar original. Ya, video kita itu benar-benar video original, bukan video hasil comot ataupun video yang tidak original, ataupun video kita original tapi musiknya menggunakan musik di luar YouTube, itu dianggap oleh YouTube tidak original. Sebaiknya ketika mengupload konten, upload saja konten yang kosong tanpa musik.
nanti apabila mau digunakan musik, maka gunakanlah musik dari YouTube Studio dari sini. Gunakan musik dari sini supaya pihak YouTube menganggap bahwa kita itu menggunakan musik dari YouTube Studio dan tidak dipermasalahkan oleh pihak YouTube begitu. Jadi walaupun konten kita original tapi musiknya tidak original, maka itu juga tidak akan pernah bisa diterima untuk monetisasi oleh pihak YouTube. Teman-teman, saya rasa ini tahap kedua sudah selesai. Teman-teman sudah bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu tahap di mana kita akan menghapus komentar yang berpotensi spam ataupun komentar-komentar yang masuk ke channel kita. Ini perlu dihapus apabila channel kita belum dimonetisasi. Namun apabila channel kita sudah dimonetisasi, maka komentar itu tidak perlu dihapus. Jadi teman-teman sebaiknya untuk hapus saja komentar-komentar yang kira-kira tidak relevan, artinya komentar-komentar yang tidak sehat sesuai dengan channel kita. Namun apabila teman-teman meyakini bahwa komentar itu benar-benar komentar yang original yang masuk dari penonton channel kita, maka komentar itu tidak perlu dihapus. Tapi apabila komentar itu tidak sesuai dengan channel kita, maka sebaiknya hapus saja komentar itu untuk mengajukan monetisasi, karena pihak YouTube ketika kita mengajukan monetisasi, komentar pun akan diperiksa oleh pihak YouTube. Jadi tahapnya seperti ini. Mari kita masuk ke video dulu. Nah, setelah halamannya terbuka seperti ini, maka langkah selanjutnya kita ke komentar. Nah, sebelah kiri ini ada tulisan komentar, buka di sini. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ini apabila komentarnya ada, maka dia akan ada di sini. Di sini. Di semua komentar ini nanti akan kita hapus. Hapuskan komentar. Nah, nanti hapuskan semua komentar. Ini komentar terbaru, jadi tidak saya hapus karena komentar ini benar-benar komentar original, ya. Jadi tidak saya hapus. Namun apabila ini komentarnya banyak, sebaiknya untuk mengajukan monetisasi hapus dulu komentar ini. Nanti di sebutan ini kalau ada komentar silakan dihapus. Semua komentar yang masuk ini baik yang ditahan ataupun dipublikasi sebaiknya dihapus saja, ya. Ini gunanya untuk mengajukan monetisasi. Artinya ketika monetisasi kita ajukan, benar-benar konten kita itu masih konten original seperti itu. Jadi sebaiknya ini dihapus, ya. Dihapuskan komentar-komentarnya. Namun apabila teman-teman tidak mau menghapusnya, itu terserah teman-teman. Tapi saya sudah pernah mencobanya dan ini benar-benar pengalaman saya. Dulu saya pengajuannya sampai 4 kali ditolak. Komentar ini tidak saya hapus. Banyak sekali di sini komentarnya tidak saya hapus. Namun pada pengajuan yang kelima saya berinisiatif untuk menghapus semua komentar-komentar yang ada di channel saya ini. Dan alhamdulillah setelah saya hapus, begitu saya mengajukan monetisasi tidak bermasalah di pihak YouTube. Jadi saya berasumsi bahwa komentar ini berpengaruh terhadap channel yang akan diajukan monetisasi seperti itu. Jadi ini terserah teman-teman mau dihapus atau tidak. Tapi pengalaman saya, komentar yang ada di sini semuanya saya hapus. Oke, itu dia yang tahap yang ketiga, hapus daripada komentar yang masuk ke channel kita. Jadi cara menghapusnya mungkin mudah. Kita klik di sini tanda titik 3 ini, tinggal kita klik hapus. Nanti kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap yang keempat, yaitu tahap hapus komentar kita di channel orang ataupun hapus komentar kita di video orang. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu hapus komentar kita di video orang lain ataupun di channel orang lain. Mungkin kita pernah membuat salah satu komentar, maka di sini kita akan menghapus komentar kita di video orang lain. Jadi caranya bagaimana? Silakan masuk dulu ke sini, lalu klik ini di data Anda di YouTube. Nah, di sini. Nah, di sini akan muncul temukan atau hapus aktivitas YouTube Anda dan ketahui peran data Anda dalam mengoptimalkan YouTube dan layanan Google lainnya untuk Anda. Nah, seperti ini. Ini nanti akan muncul. Nah, kita buat. Ini ada video, playlist, subscriber dan komentar di bawah ini. Nanti kalau ada komentar dia akan muncul.
Nah, saya ini kebetulan sudah saya hapus di channel saya ini, Lisan Wahyu Tutorial dan Syiar. Komentarnya sudah saya hapus, jadi nggak ada lagi di sini. Nanti kalau seandainya ini channel teman-teman yang mau dimonetisasi, yang ada komentar di channel orang lain, di sini akan muncul nanti. Maka lakukan penghapusan. Nanti penghapusannya tinggal diklik, klik, hapus, dan hapus. Kalau semuanya sudah selesai, maka langkah 1, 2, 3, dan 4 ataupun tahap 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai kita laksanakan. Kita hanya tinggal satu langkah lagi, yaitu langkah yang kelima, yaitu berdoa. Di langkah yang kelima ini kita berdoa, segala sesuatu yang sudah kita laksanakan, kita akan berdoa semoga apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan berhasil, seperti itu. Oke. Langkah yang keempat sudah selesai. Langkah yang kelima nanti yaitu tinggal kita berdoa dan menunggu hasil. Semoga monetisasi kita diterima oleh pihak YouTube. Begitu. Ini langkah yang kelima. Jadi hapus komentar kita di channel orang. Semua yang ada di channel kita haruslah kita setting sesuai dengan keinginan YouTube. Pengalaman saya seperti itu. Walaupun tidak semuanya saya utarakan di sini, tapi setidaknya 85% apa yang telah saya sampaikan ini benar-benar pengalaman saya dalam mengajukan monetisasi. Oke, Sahabat Lisan Wahyu Tutorial dan Syiar. Jadi tahap 1, 2, 3, 4 sudah kita lewati, dan tahap yang kelima yaitu berdoa. Demikian apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mempraktekannya sebelum mengajukan monetisasi, sehingga monetisasi teman-teman, kita berdoa saja semoga monetisasi teman-teman bisa diterima oleh pihak YouTube. Oke, begitu teman-teman. Bagi teman-teman yang kira-kira tutorial ini bermanfaat, jangan lupa tulis komentar di bawah apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin disampaikan, kritik dan saran, maka tulis komentar di bawah video. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video tutorial bagaimana cara setting video, setting channel sebelum mengajukan monetisasi. Itu dia tadi sudah kita bahas dengan tuntas bagaimana langkah demi langkah dalam mengajukan ataupun dalam mengatur pengaturan channel kita, sehingga pada saat kita memonetisasi nanti tidak ditolak oleh pihak YouTube. Oke, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi akan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang sekiranya membutuhkan tutorial ini. Bagi teman-teman yang kira tutorial ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara memberikan komentar di bawah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini dan nantinya menjadi manfaat, dan apa yang ingin ditanyakan maka silakan komen di komentar di bawah ini. Sahabat Lisan Wahyu Tutorial dan Syiar, jangan lupa segala sesuatu yang kita laksanakan, segala sesuatu yang kita kerjakan mestilah dengan niat yang tulus dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah Ta'ala yang telah menentukan. Oke, akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.